kasih Bu ya. Iya. Kaum keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebagai kadim kita pada malam hari ini yaitu Vikaris Pendeta Amanda Sengke. Menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7. Yang kami puji namamu besar. Ya Tuhan, kami puji namamu besar. Ya Bapa makhlukmu bernyanyi bergema, langit buana laut bersujud semua, malaikat segenap memuji di kau jua, kemuliaanmu senap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu, jemaat Yudea Paldua yang ada di kolom 4, datang menaikkan puji dan syukur limpah terima kasih kepadamu atas segala berkat penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih sepanjang hari ini Tuhan sudah mengaruniakan nafas kehidupan, sehat dan kuat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Dan pada saat ini Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk mau beribadat kepadamu. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan memberkati hadir bersama-sama kami pada saat ini, sehingga ibadat kami boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu, Vikaris Pendeta Amanda Sengke, yang akan memimpin ibadat kami pada malam hari ini, yang akan memberitakan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat kepadanya, sehingga boleh menyampaikan berita firman-Mu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, bagi kami yang akan mendengarnya Tuhan, berikan juga kami kemampuan untuk dapat memahami, terlebih untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, dari permulaan sampai akhirnya peribadatan kami pada malam hari ini, kami hanya mempasrahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan, sehingga boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang kami telah perbuat melawan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon, serta bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Kembali berdiri. Ibadah ini, dan mari kita tabiskan ibadah di saat ini. Ibadat persekutuan kolom 4 Jemaat Gemim Yudea Paldua di tempat ini, di rumah keluarga Kalengkongan Mumu, ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lakukan NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah,
hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia semar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Disilakan untuk duduk kembali, kan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita membawa setiap pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Sebelum berdoa, mari kita lakukan klik nomor 45. Selidiklah akan daku ya Allah. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, sumber berkat, sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau yang masih senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada di saat ini Tuhan. Masih boleh merasakan kesehatan dan kekuatan. Bahkan kami masih boleh menikmati nafas kehidupan. Kami yakini dan imani bersama, itu semua adalah karena anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan di malam hari ini kami jemaat-Mu, Jemaat Yudea Pal 2 Kolom 4, kami boleh ada bersama dengan keluarga Kalengkongan Mumu di tempat ini. Kami terhimpun dalam satu persekutuan beribadah kepadamu. Kami menyadari ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami masih sering menyakiti hati sesama kami. Kami masih sering menyakiti hati suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan terlebih kami sering menyakiti hati-Mu. Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Namun kami sadari Tuhan, dalam kehidupan kami seringkali melupakan Engkau. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, dalam kesempatan beribadah di malam hari ini, kami mohon Engkau ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Engkau suci kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk menghadap kekudusan hadirat-Mu lewat persekutuan ibadah di malam hari ini. Sambil Engkau juga yang terus meneguhkan iman kami, agar kami tidak lagi melakukan segala hal yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kidung Jemaat nomor 36. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh
hidupku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita kembali menghadap Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa kami sembah, puji dan muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Berkati kami dengan hikmat yang hanya berasal daripada Engkau saja, agar supaya firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini ya Tuhan, itu boleh kami mengerti, boleh kami pahami, serta boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di saat ini. Kita masih dalam bacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Namun di saat ini kita hanya akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-25. Bacaan kita di malam hari ini masih sesuai dengan bacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan, namun kita akan membaca hanya dalam ayat 20 hingga ayat 25 dari Ulangan pasalnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila di kemudian hari anak-Mu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anak-Mu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sampai di sana bacaan kita, mari kita sambut dengan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan, firman Tuhan terang pada jalanku. Selamat shalom. Damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena orang boleh kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam persekutuan ibadah kolom 4 Jemaat Gemim Yudea Pal 2. Dan ini menjadi ibadah yang terakhir Kang di tahun 2021 ini. Bersyukur semua orang masih dalam keadaan sehat kuat,
menikmati nafas kehidupan yang hanya daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan pembacaan kita di saat ini, orang masih dalam kitab Ulangan pasal 6. Karena bacaan ini adalah bacaan di sepanjang minggu yang berjalan ini bagi orang sebagai warga Gemim. Dalam kitab Ulangan pasal 6, orang masih terus dan terus diingat-ingatkan untuk hidup mengasihi Tuhan sebagaimana bacaan kita dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 25 ini. Kasih kepada Tuhan itu adalah perintah yang utama. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari peristiwa keluarnya umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir itu merupakan satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Israel, dan bahkan peristiwa ini memiliki, kalau boleh dikatakan, semacam kedudukan yang sangat penting dalam pokok-pokok pengakuan iman umat Israel. Betapa tidak, karena umat Israel diperbudak selama kurang lebih 430 tahun di tanah Mesir. Kalau orang kan Indonesia 300, Belanda kan 350 tahun, baru Jepang. Kalau orang ini ya kurang lebih 430 tahun umat Israel ditindas di bangsa atau berada di tanah perbudakan di Mesir. Dan selama kurang lebih 430 tahun itu dorang ditindas hingga pada akhirnya dorang boleh keluar dari tanah perbudakan itu. Boleh dikatakan dorang keluar secara dramatis. Seperti yang juga orang tahu bersama, Tuhan membebaskan bangsa Israel salah satunya lewat 10 tulah yang diberikan Tuhan bagi bangsa Mesir. Karena itu sehingga pada akhirnya bangsa Israel boleh keluar. Mau selewat dulu itu 10 tulah. Betul seujang. Baiklah sebawa payung. Itu dan bilang sedia payung sebelum hujan. Hujan berkat ini. Amin. Ya, jadi melalui 10 tulah itu maka bangsa Israel pada akhirnya terbebas dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, peristiwa keluarnya umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir ini tidak hanya dilihat atau dipandang sebagai dorang keberhasilan melepaskan diri dari kekuasaan Firaun di bawah kepemimpinan Musa. Tetapi peristiwa ini diimani sebagai perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib bagi umat pilihannya, yaitu bagi Israel. Sebab sesungguhnya Tuhanlah yang membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir dengan tangannya yang kuat, seperti tertulis dalam bacaan kita di saat ini. Nah, itulah peringatan atau hal-hal yang perlu disaksikan bagi bangsa Israel dari generasi ke generasi, supaya umat Israel sadar bahwa dorang itu dulu hanyalah budak Firaun di Mesir, tetapi karena pertolongan Tuhan dorang boleh bebas, dan bahkan Tuhan menganugerahkan negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, negeri yang penuh dengan susu dan madu, yang seperti dalam bacaan kita di saat ini. Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi umat Israel, maka umat Israel pun dituntut untuk melakukan segala ketetapan dan perintah Tuhan, yaitu di dalamnya hidup dalam takut akan Tuhan, supaya dorang boleh tetap merasakan dan menikmati umur yang panjang, bahkan dorang boleh menikmati keadaan yang baik. Jadi Tuhan menuntut dorang supaya dorang boleh hidup takut akan Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan,
Karena dorang harus ingat bahwa kalau bukan karena Tuhan, mungkin dorang sampai saat ini masih menjadi budak di Mesir. Dorang belum merdeka. Tapi karena Tuhan, maka dorang boleh hidup merdeka, terbebas dari perbudakan di Mesir. Jadi Tuhan yang tidak minta muluk-muluk, Tuhan cuma minta supaya wali iko itu ketetapan peraturan yang diberikan Tuhan, yaitu itu 10 hukum, hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Memang cuma sedikit kan, cuma 10 Pak. Mau lakukan itu yang susah sekali. Mau bilang nyandak banyak, nyandak 20, nyandak 30, nyandak 100, cuma 10. Mau melakukan itu susah sekali. Dan mari orang lihat kalau dalam hukum Taurat mau bilang hal mengasihi Tuhan 4 hukum dan hal mengasihi manusia 6 hukum. Jadi kalau sama dia hukum kasih kan Tuhan bilang hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, berarti kan di sini sama itu hukum pertama dan hukum kedua. Toh hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah itu mengasihi manusia. Dari hukum yang kelima dalam hukum Taurat hingga hukum yang ke-10. Jadi Tuhan ingin supaya orang juga mengasihi sesama sebagaimana orang mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, demikian juga Tuhan telah membebaskan orang semua dari perbudakan dosa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dia mati, tetapi dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Karena Kristus sokase torang kebebasan dari dosa, maka torang pun dituntut untuk melaksanakan segala ketetapannya. Sama dengan bangsa Israel yang dituntut harus melaksanakan ketetapan Tuhan, demikian juga dengan torang. Torang so menerima kuasa keselamatan dari Tuhan, torang imani torang semua so selamat. Tor lewat penebusan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang bilang kita belum selamat, belum selamat kok torang, bukan seperti itu. Tetapi torang so diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau torang belum selamat, berarti sia-sia kan Tuhan Yesus ada mati di kayu salib. Jadi torang semua sekarang ini so selamat, tinggal bagaimana katut torang merespon itu keselamatan yang Tuhan so beri untuk orang. Apakah dengan torang hidup dalam takut akan Tuhan ataupun sebaliknya. Jadi torang dituntut untuk harus hidup di dalam Kristus, mengandalkan kuasa kasih-Nya yang mendatangkan keselamatan bagi torang semua, supaya tentu torang boleh hidup dan menikmati segala yang baik dalam situasi sekarang ini yang diwarnai dengan segala tantangan dan pergumulan. Sebagaimana janji Tuhan dalam bacaan kita di saat ini. Biar kiranya firman Tuhan di saat ini boleh terus memotivasi orang semua agar orang boleh terus hidup di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, mari kita lakukan hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah
berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghadap kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk segala berkat yang masih boleh Tuhan perkenankan untuk kami nikmati sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih boleh ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami dalam persekutuan ibadah kolom 4 di saat ini. Ada firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama di malam hari ini. Biarlah ya Tuhan firman-Mu di malam hari ini itu boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Serta biarlah ya Tuhan firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh terus hidup di dalam takut akan Engkau. Kami boleh terus hidup dengan melakukan segala ketetapan dan perintah-perintah yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan dan kuatkan iman kami, agar supaya dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh terus berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami juga sudah memberikan persembahan di saat ini. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan persembahan yang sudah terberi di malam hari ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna terpakai untuk menopang setiap pekerjaan pelayanan-Mu yang ada di Jemaat Gemim Yudea Pal 2, terlebih khusus di tengah-tengah Jemaat kolom 4. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu bagi keluarga tuan rumah di tempat ini, keluarga Kalengkongan Mumu yang telah membuka pintu rumah bahkan pun pintu hati menerima kami untuk beribadah di malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan keluarga Kalengkongan Mumu di tempat ini. Ibu bapak bersama dengan anak-anak yang ada selalu diberkati oleh Tuhan. Kesehatan dan kekuatan umur yang panjang terus menjadi bagian dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, mata pencarian keluarga, Tuhan berkati. Biar juga dari dalamnya itu semua boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga di tempat ini. Dan biar juga kiranya keluarga boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, seluruh harapan dan kerinduan, tapi juga pergumulan-pergumulan keluarga di tempat ini, keluarga Kalengkongan-Mu, kami hanya mau serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan yang terus menjaga melindungi kehidupan keluarga ini, keluar masuk keluarga ini dijaga dan diberkati oleh-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, bagi kami juga semua Jemaat Gemim Yudea Pal 2 kolom 4, kami yang sudah boleh hadir dalam persekutuan ibadah di malam hari ini, Tuhan juga yang terus memberkati kehidupan kami. Sehat, kuat, umur panjang juga terus menjadi bagian kami dalam kami menapaki hari-hari hidup yang masih boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau terus taruhkan kami hikmat yang hanya daripada Engkau, agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga yang terus menjaga dan melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Demikian pula Tuhan memberkati anggota jemaat kolom 4 yang belum sempat hadir dalam persekutuan ibadah di malam hari ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan-halangan mereka, namun biarlah ya Tuhan dalam kesempatan beribadah di waktu-waktu yang akan datang Tuhan, mereka boleh kembali hadir bersama-sama dengan kami untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati terus persekutuan jemaat-Mu, Jemaat Gemim Yudea Pal 2 kolom 4. Biarlah mereka boleh terus sehati, sepikir dalam mereka menopang setiap program pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Yudea Pal 2, terlebih khusus di tengah-tengah jemaat kolom 4. Tuhan juga memberkati hamba-hamba pelayan-Mu yang ada di jemaat kolom 4, Bapak Penatua Kris Hombokau bersama dengan Bapak Syamas Jeffrey Delaru.
bersama juga dengan UPK-UPK yang ada di kolom 4 ini Tuhan. Terus memberkati mereka di masa-masa akhir periode ini Tuhan. Tetap taruhkan mereka semangat dan sukacita terus dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami juga hendak mendoakan bagi juga Bapak Syamas Jeffrey Delaru yang saat ini sedang dalam kondisi yang lemah, terganggu kesehatannya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan Engkau memulihkan kembali keadaan daripada Bapak Syamas Jeffrey, agar ia dapat kembali merasakan pemulihan kesehatan yang hanya berasal daripada Tuhan, sehingga ia boleh kembali beraktivitas, menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang ada Tuhan, seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Memberkati segala program-program, rencana-rencana dari Jemaat Kolom 4 Gemim Yudea Pal 2, biarlah apa yang menjadi program dan rencana itu semua juga boleh terlaksana hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami di sepanjang malam hari ini, esok dan seterusnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini yang menjadi doa kami dan permohonan kami, serta ungkapan syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar gereja-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita untuk berdiri mengakhiri ibadah di saat ini. Mari kita lakukan Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan sudah memberkati bersama dengan kami beribadat kepadamu, sehingga boleh selesai dengan baik. Kami mohon kiranya Tuhan akan memampukan kami, menguatkan kami untuk melaksanakan akan berita firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Terlebih lewat perbuatan, perkataan, dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberitakan berita firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap dan selalu memberkati kehidupannya, mengaruniakan sehat dan kuat untuk melayani Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, jika selesainya ibadat kami pada malam hari ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun langkah kami, agar kami boleh ditibakan di rumah kami masing-masing dengan penuh selamat,
dan di sana nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, jika sebentar ada pelayanan dari kaum keluarga, apapun bentuknya, apapun adanya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, agar dari dalamnya kami akan memperoleh sehat dan kuat untuk melanjutkan akan kehidupan kami, terlebih sehat kuat untuk memuji dan memuliakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berdoa serta bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Demikian ibadat kita telah selesai, puji Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua punya kerinduan, punya harapan. Semoga Tuhan akan selalu menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya yang baru kita baca dan kita dengar sama-sama pada malam hari ini. Terlebih lewat perbuatan, perkataan, dan pikiran kita sebagai tanda dan bukti kita takut akan Tuhan. Olehnya itu, atas nama pelayan khusus yang ada di kolom 4 dan kami yang hadir pada malam hari ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Vikaris Pendeta Amanda Sengke yang sudah melayani kami dengan berita firman pada malam hari ini. Doa dan harapan kami semoga Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati Ananda di dalam kepelayanannya bersama keluarga. Dan juga sampaikan terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir pada malam hari ini untuk sama-sama beribadah, dan juga kepada kaum keluarga yang sudah menyiapkan rumahnya, tempat tinggalnya untuk kita tempati sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum penyampaian dari pelayan khusus, diberikan kesempatan kepada kaum keluarga untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Apa yang diberikan, pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas anugerahnya ibadah pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Walaupun tadi sempat hujan, mungkin cuma besok sedikit orang, tapi puji Tuhan memang agak khawatir juga karena situasi kondisi tempat. Jadi agak khawatir juga kalau memang sampai hujan keras. Tapi puji Tuhan ternyata Tuhan mendengar doa kita semua, terutama doa kami keluarga. Dan berikutnya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Pendeta Amanda Sengke yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu indah. Biar firman itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, terlebih kami keluarga. Bahkan sudah mendoakan kami keluarga. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas pelayanan, bahkan dalam keluarga besar yang ada. Juga terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu walaupun dengan perubahan jadwal, tapi puji Tuhan kira cuma sedikit yang hadir. Puji Tuhan boleh terkumpul di tempat ini. Memang kami keluarga tidak menyangka karena ada beberapa acara besok, malah sebenarnya ini malam juga ada acara, cuman karena undangan memang orang baru kasih, orang sudah bisa mau tolak. Tapi kalau besok memang sudah bisa, memang mau tunda sama sekali. Jadi untuk itu sempat bilang ke penatua kalau bisa tunda Sabtu, tapi kalaupun juga nak bisa, ya dengan berat hati keluarga belum siap. Tapi ternyata Tuhan memang menginginkan untuk ibadah di akhir pelayanan tahun 2021 di kolom 4 ini memang diadakan di rumah kami dengan segala situasi dan kondisi, walaupun orang termasuk sedikit capek, sedikit lelah karena acara beruntun dari hari Kamis, Jumat, ini Sabtu dan besok. Tapi puji Tuhan, Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kemampuan. Kami bisa mengadakan ibadah di rumah kami, itu adalah suatu kesempatan dan anugerah bagi kami keluarga. Kami yakin dan percaya dengan
adanya ibadah di rumah kami. Tuhan senantiasa akan terus memberkati kami dan memberkati orang semua yang hadir. Dan akhir kata, tunggu sebentar karena ada pelayanan ala kadarnya. Terima kasih juga buat MC kita, MC Kondang, Pak Matius Randanan, sudah memandu acara. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati Bapak bersama dengan keluarga. Terima kasih, tunggu sebentar. Baik, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 27 November 2021 kita boleh terkumpul lagi di rumah keluarga Kalengkongan Mumu untuk peribadatan kolom 4 yang terakhir di tahun 2021 ini. Jadi terima kasih buat keluarga tuan rumah yang sudah menerima undangan kami, tawaran kami untuk menjadi tempat ibadah yang terakhir. Selanjutnya terima kasih buat Vikaris Pendeta Nona Amanda Sengke STH yang sudah menerima undangan kami, tawaran kami menjadi hadir. Dan kemungkinan tinggal beberapa hari lagi akan berubah status menjadi ibu rumah tangga. Karena akan mempersiapkan pernikahan. Jadi kolom 4 mendukung dalam doa supaya bisa berlangsung dengan baik. Amin. Yang berikut ini mengapa kita rofol 2 kali ini Vikaris Amanda, karena dia bulan Desember berakhir dia bertugas di sini. Tahun 2022 dia akan bertugas di tempat lain dan kemungkinan besar kita tidak akan ketemu lagi dengan yang bersangkutan karena pasti akan bertugas di tempat lain sudah berkali-kali. Sehingga saya sampaikan 2 kali Amanda di kolom 2. Seperti Vikaris yang Dayana sudah beberapa kali di sini supaya kalau orang pergi di tempat lain, orang pernah minta kesediaan orang jadi kadin. Jadi supaya anggota jemaat kolom 4 juga tahu bahwa Amanda ini cuma Desember sampai Desember bertugas di sini. Jadi kalau sudah di tempat lain, orang berdoa supaya bisa sukses menjadi vikaris bahkan menjadi pendeta yang sah di jemaat di Geming ya. Yang berikut terima kasih buat MC Bapak Matius Randanan yang sudah menjalankan tugas dengan begitu baik. Tuhan Yesus memberkati keluarga Randanan. Dan yang menjadi spesial kita pada malam ini, puji Tuhan, Ibu Dece Pemuruntuk Kemenit boleh hadir. Yang boleh dikata orang sudah berdoa beberapa kali, yang sudah sakit, tapi puji Tuhan saat ini boleh berjalan lagi. Ini rencana Tuhan buat kita semua. Terima kasih banyak, tetap mengandalkan Tuhan supaya bisa terang ketemu lagi. Selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2021 itu Natal, ibadah Natal. Jadi ibadah Natal jam 7 malam di gereja ya. Jam 7 malam di gereja. Selanjutnya sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu, mari kita sama-sama berpartisipasi berapa saja yang kita punya. Hari ini adalah pertemuan kita terakhir. Bagi mereka yang belum memberikan hari ini, boleh hubungi Pak Samas langsung sebelum hari H ya. Karena sekali lagi orang kebutuhan dana sangat terbatas sebab semua persembahan disetor ke gereja sehingga kas kolom tidak ada untuk tahun 2020 dan 2021. Jadi semenjak seperti tadi itu persembahan itu 100% diserahkan ke gereja. Kalau yang 2019 2018 masih ada saldo-saldo sedikit ya. Jadi itu informasi, dan sekali lagi jika belum menyetor boleh ketemu langsung Pak Samas, telepon atau bawa di rumah karena yang pegang doi itu Samas. Dan sesudah ini mungkin nanti Ibu Lydia bisa menghitung uangnya, nanti diumumkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, damai